munafik yang di dalam surat Fatihah akhir disebut sebagai al-dhalun, orang yang tersesat. Tadi membaca dimulai dari sumun. Kata sumun itu di sini tafsirannya anil haqqi fala yasma'unahu sima'a qawlin. Artinya dia tuli dari kebenaran sehingga tidak bisa mendengarkannya dengan menerima apa yang dia dengar. Jadi kata tuli itu bukan berarti dia sama sekali tidak bisa mendengar, tetapi dia tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Mereka diberi sifat sumun. Kemudian bukmun. Bukmun itu artinya khilsun, ganggu atau bisu. Tapi di sini yang dimaksud bukmun itu adalah khilsun anil khairi fala yaquluna. Artinya dia itu hanya bisu dalam kebenaran sehingga tidak bisa mengucapkan kebenaran itu. Kebenaran yang ada di dalam hatinya tidak terungkapkan karena dia khawatir kalau apa yang ada di dalam hatinya itu bisa mempengaruhi sikap orang lain terhadapnya. Jadi dia memang tidak mau mengatakan yang benar, menyembunyikan kebenaran untuk untuk kepentingannya, yaitu menyembunyikan kebenaran itu karena mereka orang munafik. Kemudian omyun itu artinya buta. Buta di sini yang dimaksud adalah omyun antara yang buta, fala yarawna. Dia buta dari jalan kebenaran sehingga tidak bisa melihatnya. Nah, ini saya baca tafsirannya sesuai dengan yang ada di dalam kitab Jalalain ini. Fahum la yarji'un, maka kemudian mereka itu tidak mau kembali, yang dimaksud kembali anil dhalalati dari kesesatan untuk menuju kepada kebenaran. Jadi orang munafik itu di dalam ayat ini mendapatkan 3 sifat, yaitu summun bukmun umyun fahum la yubsirun, yang artinya buta, bisu, tuli, bisu, buta sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan lagi. Orang munafik itu diumpamakan au kasayyibin. Perumpamaan mereka itu bagaikan hujan. Maksudnya ayat ashabi matarin wa aslu sayru bin sahaba yasuku ayanzil. Jadi yang dimaksud dengan sayyib itu adalah orang yang kehujanan. Asal dari kata sayyib itu adalah sayyub, dari fi'il madinya soba, fi'il mudhari'nya yasubu. Yang soba yasubu itu artinya yanzil, artinya turun. Jadi au kasayyibin, atau orang munafik itu bagaikan hujan, atau bagaikan orang yang kehujanan. Hujan itu minas samai, turun dari langit. Aisyah yang dimaksud langit di sini bukan langit yang sebenarnya, tapi adalah awan.
Fihi, di dalam awan itu air sahab zulmatun mutakaifatun, artinya kegelapan demi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Jadi awan itu memang, kalau orang yang pernah naik pesawat terbang tahu, kalau kitanya malah ada di atas awan, awannya ada di bawah, itu kan kelihatan bertumpuk-tumpuk. Dan itu kelihatannya putih tapi gelap itu sebenarnya. Kegelapan demi kegelapan. Waradun. Nah, rad itu artinya adalah geledek. Tapi di sini penafsir mengatakan radun wal malakul muwakkal, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga geledek itu. Wakilah sautu, atau ada juga yang mengatakan yang dimaksud geledek di sini adalah suaranya, bukan geledeknya itu sendiri. Wabakun, dan kilat. Di sini tafsirnya disebutkan lima'ani sautihil ladzi yasjiruhu, dengan makna pecutannya, lintasannya yang itu bisa mengagetkan. Kilat itu kan mengagetkan. Ya ja'aluna, mereka orang yang kehujanan ashabus sayf menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adanihim, masuk ke telinga mereka, min ajli sawa'iqi, karena takut kerasnya suara geledek tadi, di Allah yasma'uha, supaya tidak mendengarnya. Jadi menutup telinga tujuannya supaya tidak mendengarkan geledek. Hadal mauti, karena takut kematian. Maksudnya karena geledeknya suaranya keras, takut kalau dengan kerasnya suara geledek itu dia kemudian bisa tercabut nyawanya. Sehingga takut kematian itu dan takut kerasnya suara geledek itu, mereka menjadikan tangan mereka di dalam telinga mereka, artinya menutup telinga. Kadalika, yang demikian ini artinya perumpamaan di atas, bahwa orang munafik itu bagaikan orang yang kehujanan. Di dalam hujan itu ada kegelapan yang berlapis-lapis, ada geledek, ada kilat, yang kemudian mereka menutup telinga karena takut suaranya yang bisa mematikan. Maka yang demikian itu haulai adalah orang-orang munafik. Idza nazalal Qur'an, apabila turun Quran, wa fihi dzikrul kufri, dan di dalam ayat itu menyebutkan kekufuran, al-musyabbah bidzulumah, yang disamakan dengan kegelapan demi kegelapan, wal wa'id, dan juga disamakan dengan ancaman, wal wa'id alaihi, dan ancaman bagi mereka, al-musyabbah birradi, yang disamakan dengan halilintar atau geledek, wal hujjatul bayyinah al-musyabbihah bil barq, dan argumen-argumen yang jelas yang disamakan dengan hilatan. Yasudduna adalahum li alla yasma'u wa yasiru ilal iman wa tarakatinahum wa huwa indahum maut. Maksudnya mereka menutup telinga mereka supaya tidak mendengar Al-Quran itu,
Sebab kalau mendengarkan maka bisa mendorong kecenderungan kepada iman. Dengan demikian kalau mereka beriman berarti meninggalkan agama mereka yang semula. Meninggalkan agama semula diibaratkan sebagai kematian. Agak bingung ya. Jadi begini, orang kafir sebenarnya sudah tahu Islam itu benar, tapi mereka ingin mempertahankan kekafirannya. Nah, kemudian agar supaya tidak bisa mendengar kebenaran, maka mereka itu menutup telinganya, menutup matanya, dan juga tidak mau bicara tentang keimanan. Sehingga terkatakan semun-mun umum. Kemudian juga mereka disamakan seperti orang yang kehujanan tadi. Orang yang kehujanan itu kan ada gelap ya, biasa kalau hujan kan gelap. Kemudian ada guntur, ada petir. Nah, guntur petir itu sangat menakutkan. Nah, suara Al-Quran dianggap bagaikan guntur dan petir yang bisa mematikan agama mereka. Jadi mereka sangat takut. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah itu maha menguasai bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Wallahu muhitun bil kafirin ay ilman wa qudratan fala yufawwituna. Artinya bahwa Allah menguasai orang kafir baik secara keilmuan maupun kekuatan, sehingga orang kafir tidak akan bisa melawannya. Jadi saya ulangi lagi bahwa orang munafik yang memelihara kekafirannya, walaupun mereka mengucapkan keimanan, itu diumpamakan bagikan orang yang kehujanan, yang kemudian dalam hujan itu banyak petir dan banyak guntur sehingga menakutkan. Nah, mereka juga ketakutan terhadap Al-Quran seperti ketakutannya orang yang sedang kehujanan. Tentang orang kehujanan ini saya punya kisah yang mudah-mudahan punya manfaat. Ada seorang yang pada waktu kecilnya itu dia punya bakat seni, dia suka sekali kaligrafi, dan alhamdulillah kaligrafi yang dia bikin itu sudah bisa laku dijual. Orang tuanya tidak begitu kaya, sehingga si anak kecil ini kalau bahasa sekarang itu sudah dikomersilkan. Jadi hasil kaligrafinya dijual. Dan zaman dulu menjualnya bukan di pasar atau di mall, tapi menjualnya dari kampung ke kampung. Kampung ke kampung, yang kampungnya itu di pegunungan. Nah, pada suatu saat pernah lagi habis jualan itu hujan besar, jalannya itu kan dulu ya masih jalan tanah, ya, naik turun bisa jadi kepleset kalau tidak hati-hati. Waktu ngiyup berteduh, dia kemudian punya lintasan pemikiran yang kemudian mendapatkan semacam teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lintasan pemikirannya itu begini. Saya ini masih kecil. Waktu itu baru kelas 3 SD. Tapi sudah cari uang dengan cara menjual kaligrafi. Saya ini masih kecil, tapi saya harus mencari nafkah
untuk orang tua saya. Coba kalau saya sakit, saya nggak usah begini. Kalau sehat kan harus keliling menjual hasil kaligrafinya. Mendingan sakit kalau begitu. Sampai di rumah sakit. Begitu kena penyakit, ternyata karena ini memang teguran dari Allah, penyakitnya luar biasa, sampai kemudian didokterkan, sampai penyakitnya itu mengakibatkan matanya itu tidak bisa melihat. Tapi yang satu mata kirinya, ujar dokter, ini masih bisa diselamatkan. Tapi ya harus ada perawatan tambahan. Kemudian orang itu waktu masih kecil itu mengatakan, daripada saya buta mata satu, namanya juga cacat, mendingan buta mata dua-duanya, sama-sama cacat tapi selamat. Kalau mata satu cacat tapi masih bisa maksiat, masih bisa melihat wanita cantik. Tapi kalau dua matanya cacat, itu nggak bisa lagi melihat wanita cantik. Maka kemudian dituruti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicabut kedua matanya sehingga tidak bisa melihat. Tapi karena dia mempunyai cita-cita yang baik, kemudian menghafal Quran. Setelah hafal Quran, kemudian meneruskan belajar qiraat sab'ah. Setelah belajar qiraat sab'ah, kemudian belajar fikih. Itu yang namanya kitab fikih itu hafal dari halaman pertama sampai akhir. Ya karena memang kita kalau nggak hafal, mau bacanya kapan lagi? Ya, jadi memang harus menghafal. Baru belajar nahwu sorof sekitar sudah punya anak yang sudah sekolah di sanawiyah, yang baru belajar nahwu sorof. Jadi yang pertama belajar Al-Quran hafal, qiraat sab'ah, setelah itu belajar fikih, habis itu baru belajar nahwu sorof. Nah, setelah itu orangnya ini mencari guru kemana-mana dengan tujuan pengen ketemu kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari guru yang satu ke guru yang lain. Yang ingin saya katakan itu bukan akhir kesuksesannya, tetapi awalnya adalah orang berupaya pura-pura sakit demi supaya menghindari tuntutan ekonomi dari orang tuanya. Jadi pura-pura sakit supaya terhindar dari itu. Ternyata diberi penyakit beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya ya, kita terutama yang santri ini jangan pura-pura sakit supaya tidak kuliah, jangan pura-pura sakit supaya tidak diperintah oleh gurunya, jangan pura-pura sakit supaya tidak berjamaah di masjid. Jadi ya syukur sakit sedikit tetap memaksakan diri ke masjid, yang itu bisa menjadi obat sesungguhnya. Baik, kita kembali ke ayat. Tadi lagi cerita tentang kehujanan. Ayat berikutnya, yakadul barqu, hampir-hampir petir itu yaqtahu mencabut absarahum, penglihatan mereka. Ayatullah bisur'ah, artinya mengambilnya dengan cepat. Maksudnya kilat yang terjadi pada saat hujan itu hampir saja bisa menghilangkan penglihatannya. Kullama Allah alahum masyaufi, tiap kali petir itu memberikan sinar bagi mereka, mereka bisa jalan. Ya kalau hujan gelap kan nggak bisa jalan. Begitu petirnya ada, ya ada terang jalan. Tapi kemudian wa idza adlama, dan tatkala
menggelar atau ya tatkala ya gelap alaihim di atas mereka, mereka berhenti waqafu. Jadi ini merupakan perumpamaan li'is'aji ma fil Qur'an minal hujjati qulubahum wa tasdiqahum lamma sami'u bi mimma yuhibbunahu wa wuquhum amma yakrahun, yang artinya adanya guncangan-guncangan ayat Al-Quran berupa argumen-argumen yang bisa mengguncang hati mereka dan keyakinan mereka ketika mendengarnya, dan mereka mau mendengar ketika ayat itu memberitakan yang baik-baik yang mereka senang. Tapi kemudian ketika ada ayat yang menjelaskan sesuatu yang mereka tidak senang, mereka berhenti, tidak mau mendengar Al-Quran lagi. Saya kembali ke ayat. Jadi perumpamaan orang munafik yang kemudian di dalam membaca Al-Quran itu, kalau mereka juga tahu maknanya ya. Kalau kita sih baca, yang penting baca, dan itu pun sudah berpahala, alhamdulillah. Tapi bagi yang tahu maknanya, itu ada ayat-ayat yang secara lahiriah menyenangkan. Nah, ketika ada ayat yang menyenangkan, mereka mendengar. Tapi begitu ada ayat yang mengancam, menyedihkan, mengkhawatirkan, mereka berhenti, tidak mau membaca atau mendengar Al-Quran. Itu sifat orang munafik, mendengarkan Al-Quran dengan cara memilah-milah dan memilih-milih. Walau sya'allah, dan seandainya Allah berkehendak, la dhahaba bisam'ihim, Allah bisa mencabut pendengaran mereka, wa absarihim, dan juga penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu yang qadirun, itu berkuasa. Artinya sesungguhnya kalau melihat mereka, bisa saja Allah itu benar-benar membuat mereka buta, benar-benar membuat mereka tuli. Karena Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah menghendaki agar supaya mereka tetap punya pendengaran, mereka tetap punya penglihatan, sehingga itu akan lebih memedihkan lagi, lebih menyakitkan. Jadi begini, contohnya dalam kehidupan, saya katakanlah dibenci oleh si A. Kemudian si A itu sering menjelek-jelekan saya. Kalau saya sudah tidak punya telinga, artinya tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, maka si A itu biar menjelekkan saya seperti apa, saya nggak dengar, kan nggak begitu sakit. Tapi kalau kemudian saya masih bisa dengar, saya menjadi sakit. Ya begitu dalam kehidupan. Makanya ini juga merupakan pelajaran bagi kita terhadap orang yang kita sayangi. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan orang yang kita sayangi, stop sampai pada diri saya saja, jangan diceritakan kepada orang yang kita sayangi. Untuk contoh yang lebih nyata, Mas Mustafa katakanlah punya cewek namanya Rodia. Kemudian Mustafa itu sangat sayang kepada Rodia. Nah,
Tiap kali Mustafa mendengar orang menjelek-jelekan Rodia, stop pada Mustafa, jangan diceritakan kepada Rodia. Sebab kalau diceritakan bisa sakit. Apalagi kalau yang menjelek-jelekan itu sahabatmu. Loh, dia kan sahabat saya, masa sih kayak gitu? Kan jadi sakit. Makanya ya sudah, kalau ada kita stop, tahan, sabar-sabarkan untuk tidak menceritakan kejelekan orang yang kita sayangi, walaupun itu memang datang dari beberapa orang. Ini untuk menjaga agar yang kita sayangi itu tidak tersakiti. Memang kadang ada yang kemudian ketika kita tidak cerita, kemudian si Rodia tadi mendengar langsung. Begitu mendengar langsung, katanya Mas Mustafa itu juga sudah tahu. Oh, dia bisa marah memang. Kenapa nggak cerita dulu padahal orangnya begini? Tapi ya itu resiko. Yang jelas niat utama kita adalah menyelamatkan, jangan sampai yang kita kasih tersakiti. Maka berita negatif tentang orang yang kita kasih itu cukup kita yang dengar, yang kita kasih tidak ikut mendengar. Ini pelajaran yang ada di ayat tadi. Baik, kemudian selanjutnya ini sudah tidak lagi berbicara tentang orang munafik, tetapi seruan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Seruan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia yang mengingatkan agar kembali beribadah kepada Allah, karena manusia diciptakan agar supaya beribadah kepada Allah. Bahkan dalam seruannya itu dinyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi ahli tafsir di sini menyatakan yang dimaksud wahai sekalian manusia itu ya penduduk Mekah, karena memang ayat ini turun dahulu, bukan sekarang. Tapi ulama sekarang mengatakan kalau ya ayyuhan nas itu tidak khusus penduduk Mekah, tapi semua manusia penduduk bumi. Karena sifat Al-Quran itu universal, sifat Al-Quran itu mendunia dan bukan hanya untuk masa lalu, tapi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya ayyuhan nas fa'budu, sembahlah Allah. Tapi di sini disebutkan wahidu, esakanlah Allah. Kenapa kemudian ditafsirkan mengesahkan? Karena sesungguhnya penduduk Mekah pada waktu itu masih menyembah Allah. Hanya cara menyembahnya yang salah, yaitu mereka menyembah Allah dengan cara menyembah berhala. Katanya berhala itu hanya sebagai mediator agar supaya hatinya sampai kepada Allah. Jadi sembahlah Allah artinya esakanlah Allah. Kenapa dikatakan esakan? Karena waktu itu penduduk Mekah tidak mengesahkan Allah. Rabbakum, Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, ai ansha'akum wa lam takunu syai'a, yaitu menumbuhkan kalian yang saat itu kalian bukan apa-apa. Artinya manusia itu diciptakan sebelum tercipta manusia ya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kemudian atas dasar kun fayakun jadilah kita. Jadi kalaupun dikatakan bahannya dari tanah,
tapi prosesnya juga tidak dijelaskan. Artinya tanahnya diapakan terlebih dahulu, apa dibentuk dulu kayak kita membentuk patung atau bagaimana, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Artinya dengan ibadahnya itu kalian menjauhi siksa Allah. Nah, Rabbakum ini mempunyai sifat pada ayat berikutnya, yaitu alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan itu yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Nah, ini juga perlu dipahami, menjadikan untuk bumi. Jadi bumi ini memang disiapkan untuk kita. Kita diciptakan oleh Allah. Sebelum kita ciptakan, Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal kita. Jadi kalau ini gara-gara iblis sih, sehingga Nabi Adam yang tadinya di surga harus turun ke bumi. Enggak demikian. Dari awal Allah menciptakan manusia adalah untuk tinggal di bumi. Adapun tinggal di surga itu sementara atas kehendak Allah, dan itu sebagai pelajaran untuk kita bahwa ketika di surga kan diberi peringatan, kamu boleh ngapain saja, nanti akan kita pelajari, asal tidak mendekati pohon ini. Ternyata masih mendekati dan makan buahnya, berarti telah melanggar. Nah, karena melanggar maka diturunkan ke bumi. Ini sebagai pelajaran. Nanti setelah di bumi juga jangan suka melanggar perintah Allah, jangan melanggar larangan Allah, sebab nanti Allah akan memberikan sanksi kepada kita. Baik, kita kembali ke ini. Bumi diciptakan sebagai hamparan, ya. Nah, hamparan itu bukan berarti bumi itu datar. Hanya saja bumi ini ada bagian-bagian yang datar yang cukup untuk bertempat tinggal kita sebagai komunitas, sehingga ada hamparan yang luas sebagai kota. Kota itu mungkin kadang-kadang bergulung-gulung kan. Nah, jadi maksud ini saya sampaikan adalah dengan ayat ini banyak orang yang masih juga meyakini bumi itu datar, firasya, bagaikan kasur, ya datar. Bahkan ketika dikatakan bumi itu bulat, mereka masih tidak percaya. Ini saya sampaikan, dosen saya saja, berarti saya kuliah tahun 77 pas ayat ini. Itu ketika bicara masalah bumi datar atau bulat, kemudian waktu itu ada mahasiswa yang mengatakan buktinya orang Amerika ada yang sudah sampai ke bulan, kan manusia sampai ke bulan sekitar tahun 69. Itu dosen saya sampai mengatakan, kamu itu mendengar bahwa bumi itu bulat dari siapa? Itu dari orang Amerika. Orang Amerika itu muslim atau kafir? Yang kafir. Kenapa kamu percaya sama orang kafir? Kenapa kamu mengingkari Al-Quran yang mengatakan bumi itu datar seperti kasur yang ini kan firasat. Padahal yang dimaksud firasat di sini bukan berarti bumi itu kayak kasur, tetapi permukaan bumi ini yang bulat, buminya kan bulat, tapi permukaannya ada yang datar yang bisa untuk tempat tinggal kita manusia. Jadi itu pemahaman. Wassama'a binana. Setelah menjadikan bumi yang terhampar atau
bisa dikatakan datar tadi. Kemudian juga menciptakan langit sebagai binaan. Binaan itu sakfan atau seperti ya kalau rumah itu ya dalam langit ini. Ya. Jadi atap. Ya. Jadi menciptakan langit sebagai atap. Nah, menciptakan langit sebagai atap ini artinya yang namanya atap itu kan kita yang dalam skala kecil membuat rumah beratap supaya terhindar dari panas matahari. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sebagai atap. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Al-Fatihah.